Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Brazil Jakarta. Kali ini saya akan membacakan presentasi dengan judul analisis kasus berdasarkan perspektif dalam kajian MKU Estetika Humanisme atau Human Literasi, pertanyaan refleksi dan literasi manusia dalam kajian MKU Estetika Humanisme dan istilah-istilah dalam estetika humanisme dan respon terhadap dinamika kehidupan remaja. Kata pengantar, orang-orang Yunani pada abad 6 sebelum Masehi berusaha menyelami rahasia alam. Penjelasan mitologis membuat mereka cenderung memiliki pandangan ada kekuatan di luar manusia, yaitu dewa-dewa. Maka corak pikirannya belum antroposentris. Penyelidikan terbesar bukan manusia, melainkan kosmologi. Pemikiran tentang filsafat manusia Socrates lebih ditekankan kepada kedudukan manusia di dalam kosmos atau sebagai mikrokosmos. Baru pada masa Socrates, pikiran tentang esensi manusia mulai ada. Perenungan filosofis Socrates berpusat pada satu pertanyaan, yakni apakah manusia itu? Filsafat Yunani klasik memiliki peran penting dalam membentuk pemikiran tentang manusia dan humanisme. Pada humanisme Yunani klasik, humanisme adalah aliran kefilsafatan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Ini berarti bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya serta memahami eksistensinya, kedudukannya, dan tanggung jawab di dalam hidupnya. Akar humanisme Yunani klasik terletak pada pemikiran para filsuf Yunani kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Plato mengembangkan gagasan tentang bentuk-bentuk ideal atau idea dan teori tentang jiwa. Dia percaya bahwa manusia memiliki jiwa abadi yang menginginkan kebijaksanaan dan kebenaran. Sedangkan Aristoteles menekankan pada pengamatan empiris dan logika. Dia memahami manusia sebagai makhluk rasional yang mencari kebahagiaan melalui pengetahuan dan tindakan yang baik. Humanisme Yunani klasik mengajarkan kita untuk menghargai pengetahuan, etika, dan kebijaksanaan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia. Paideia adalah akar dari humanisme. Semoga ini memberikan gambaran singkat tentang filsafat manusia dan akar humanisme Yunani klasik. Daftar isi dan daftar gambar. Bab 1, analisis kasus berdasarkan perspektif dalam kajian MKU Estetika Humanisme atau Human Literasi. Di mana kajian MKU Estetika Humanisme berfokus pada pemahaman mendalam tentang nilai dan martabat manusia, serta bagaimana individu dapat berkembang secara holistik dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu pendekatan dalam kajian ini adalah konsep literasi manusia atau human literasi yang mencakup berbagai dimensi seperti personal studies, self concept, vision dan mission, emotional intelligence, mindfulness and focus, dan anger management. Di sini terdapat contoh kasus 1, di mana contoh tersebut terdapat dalam kehidupan masyarakat. Sini diceritakan bahwa D adalah siswa kelas
4 SD mogok sekolah selama hampir 2 minggu. Hal ini disebabkan sering diolok-olok temannya sebagai anak manja, cengeng, dan selalu ingin diperhatikan gurunya. Ia juga pernah diminta uang oleh temannya, dia lambat belajar dan kurang percaya diri. Di sini kasusnya yaitu bullying. Bullying adalah tindakan yang mengganggu orang lain, dilakukan secara sengaja dan sifatnya berupa agresif, fisik ataupun psikologis. Bullying terdiri dari, yaitu ada bullying fisik. Bullying fisik di sini yaitu memukul, menampar, mencubit atau memalak. Sedangkan bullying verbal yaitu memaki, menggosip atau mengejek. Sedangkan bullying psikologis diantaranya mengintimidasi, mengabaikan, dan tindakan diskriminatif, pengejatan atau olok-olok tradisi. Hazing adalah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh anggota kelompok senior berupa keharusan bagi junior untuk melakukan tugas-tugas yang memalukan, melecehkan, bahkan menyiksa dan menimbulkan ketidaknyamanan fisik maupun psikologis. Hazing merupakan sebagai syarat penerimaan anggota baru sebuah kelompok. Peran-peran dalam bullying diantaranya bully merupakan pemimpin yang berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying, dan asisten bully yaitu terlibat aktif namun cenderung tergantung atau mengikuti perintah bully. Dan ada raincover, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton, dan lain-lain. Dan victim adalah korban, dan defender adalah pembela. Sedangkan offset merupakan orang yang tahu hal tersebut namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli. Sini siapa pemalak tidak selalu didasari kebutuhan uang, mencari kekuasaan yang lebih atau atas orang lain, menjadi raja kelas, pemimpin geng. Kepuasan tersendiri bagi pemalak ketika berhasil memaksa orang lain menyerahkan miliknya. Di sini ciri-ciri korban adalah anak yang lemah, slow learner, lemah secara fisik, sakit-sakitan, anak mami, selalu diantar, jemput, dan ditunggu ibunya. Sedangkan bagi anak yaitu school phobia, takut untuk sekolah, motivasi berprestasi turun, merasa cemas, konsep diri rendah, dan anak merasa lemah, merasa bodoh, merasa pantas dikerjai oleh teman-temannya. Salah satu solusi yaitu bagi guru yaitu ajarkan cara berkomunikasi asertif atau tidak menolak. Sikap asertif yaitu mampu mengekspresikan perasaan positif dan negatif secara wajar, mengekspresikan hak, pikiran, perasaan, dan kepercayaan secara langsung, jujur, terhormat, dan tanpa menyakiti orang lain. Tidak hanya mengajar, berkeliling memantau keadaan sekolah, menjalin hubungan yang dekat dengan siswa. Kemudian bagi sekolah yaitu menciptakan suasana sekolah yang nyaman. Untuk orang tua yaitu ajarkan pada anak untuk mandiri dan percaya diri. Latih anak berani berkata tidak. Ajarkan anak membangun sosialisasi yang baik dengan teman-temannya, menjalin komunikasi dengan guru dan pihak sekolah. Sedangkan bagi siswa yaitu jika ada teman atau kakak kelas minta uang, jangan diberikan, tanya alasannya. Jangan takut untuk melaporkan pada guru atau orang tua. Hati-hati jika diajak ke teman yang sepi oleh orang tak dikenal. Kemudian jangan ragu berteriak minta tolong. Dan kasus 2, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun aktif di sekolah. Prestasinya baik, berani bertanya, ditunjuk sebagai ketua kelas, namun di rumah sebaliknya. Ia masih cengeng, kurang mandiri, selalu minta dilayani, diingatkan orang tua untuk mengerjakan PR.
sini analisis kasus dengan perspektif self conceptnya, yaitu perbedaan perilaku di sekolah dan di rumah. Di sekolah, anak laki-laki tersebut mengajukan keberanian, kemandirian, dan kepemimpinan. Ini mungkin karena lingkungan sekolah yang mendukung dan memberikan pengakuan serta penghargaan atas prestasinya sebagai ketua kelas. Ia mungkin merasa dihargai dan kompeten, yang meningkatkan self conceptnya di lingkungan sekolah. Sedangkan di rumah sebaliknya, di rumah ia menunjukkan perilaku yang lebih cengeng dan kurang mandiri. Ini mungkin disebabkan oleh pola asuh atau dinamika keluarga yang berbeda. Orang tua yang terlalu protektif atau selalu melayani bisa membuat anak kurang percaya diri dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari sendiri. Kedua, pembentukan self concept. Faktor eksternal, pengakuan dari guru dan teman-teman di sekolah berkontribusi pada self concept positif di lingkungan sekolah. Namun interaksi dengan orang tua di rumah yang selalu mengingatkan dan melayani dapat menurunkan rasa percaya diri dan kemandirian anak di lingkungan rumah. Faktor internal, anak tersebut mungkin menginternalisasi peran yang berbeda di dua lingkungan tertentu tersebut. Di sekolah ia mungkin merasa lebih bebas dan didorong untuk mandiri, sementara di rumah ia mungkin merasa nyaman dalam peran yang lebih pasif karena sudah terbiasa dilayani. Ketiga, dampak terhadap perilaku dan kemandirian. Di sekolah, self concept yang positif dan perasaan dihargai mendorong anak untuk mengambil inisiatif, bertanya, dan pemimpin. Ini menunjukkan bahwa anak mampu mandiri dan memiliki harga diri yang tinggi dalam konteks tersebut. Sedangkan di rumah, kurangnya dorongan untuk mandiri dan kebiasaan dilayani dapat menyebabkan self concept yang kurang berkembang, dalam hal ini kemandirian dan tanggung jawab pribadi. Anak mungkin merasa kurang percaya diri untuk melakukan hal-hal sendiri tanpa bantuan orang tua. Kemudian implementasi untuk meningkatkan self concept yang seimbang. Yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian di rumah, tugas dan tanggung jawab. Orang tua dapat memberikan tugas rumah yang sesuai usia dan memastikan anak menyelesaikannya sendiri. Kemudian penguatan positif, memberikan pujian dan penghargaan ketika anak menunjukkan kemandirian dan menyelesaikan tugas tanpa bantuan dapat memperkuat self concept yang positif di rumah. Kemudian kedua yaitu konsistensi dalam pola asuh, mengurangi overproteksi. Orang tua sebaiknya mengurangi kebiasaan terlalu melayani dan memberikan anak kesempatan untuk mencoba dan gagal. Ini akan membantu anak belajar dari pengalaman dan meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian membuat aturan dan rutinitas. Membuat aturan yang konsisten dan rutinitas harian yang jelas dapat membantu anak mengembangkan disiplin diri dan kemandirian. Ketiga, pendidikan emosional dan sosial. Diskusi terbuka mendorong anak untuk berbicara tentang perasaannya dan memberikan ruang untuk ekspresi diri dapat membantu anak memahami dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Modeling perilaku mandiri. Orang tua dapat menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku mandiri dan cara mengatasi tantangan tanpa selalu bergantung pada orang lain. Dan kesimpulan, konsep diri atau self concept anak laki-laki berusia 8 tahun tersebut tampak berbeda antara lingkungan sekolah dan rumah karena perbedaan dalam pengakuan dan pengasuhan yang dia terima. Di sekolah ia merasa dihargai dan didukung, yang memperkuat self konsep positifnya, sedangkan di rumah ia
lebih cenderung bergantung karena pola asuh yang lebih melayani. Untuk membantu anak mengembangkan konsep yang seimbang dan positif di kedua lingkungan, orang tua dapat menerapkan strategi untuk meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab anak di rumah serta menjaga konsistensi dalam pola asuh yang mendorong rasa percaya diri dan harga diri anak. Kemudian kasus ketiga, banyaknya eksekutif muda yang mengagumkan namun sedikit frustasi karena karir mereka yang tersendat. Beberapa kasus lain ada karyawan yang sudah berjalan puluhan tahun namun merasa bosan karena hal yang dilakukan itu saja. Karyawan tersebut pada satu sisi ingin berhenti, tapi di sisi lain tidak mau mengecewakan temannya yang menaruh harapan padanya. Ini merupakan ungkapan dari Robert Stephen Kaplan. Analisis kasus dari perspektif visi dan misi, yaitu yang pertama, eksekutif muda yang tersendat karirnya. Visi eksekutif muda ini mungkin memiliki visi pribadi untuk mencapai posisi yang lebih tinggi atau mendapatkan pengakuan lebih dalam bidang profesionalnya. Visi ini membantu ambisinya dan menjadi alasan mengapa ia merasa frustasi ketika karirnya tersendat. Kemudian misinya mungkin berkaitan dengan mengembangkan keterampilan kepemimpinan, memberikan kontribusi signifikan pada perusahaan atau inovasi di bidangnya. Namun jika ia merasa bahwa pekerjaannya saat ini tidak memberinya kesempatan untuk memenuhi misi tersebut, ini bisa menyebabkan ketidakpastian. Solusinya yaitu untuk mengatasi frustasi ini, eksekutif muda tersebut perlu mengevaluasi apakah visinya masih relevan dengan kondisi saat ini dan apakah misinya dapat tercapai dalam lingkungan kerjanya sekarang. Jika tidak, mungkin perlu ada penyesuaian baik dalam pendekatan karirnya atau pencarian peluang baru yang lebih selaras dengan visinya. Untuk karyawan senior yang merasa bosan, visi yaitu karyawan ini mungkin pernah memiliki visi untuk stabilitas dan pengakuan atas pengalaman kerja yang panjang. Namun visi ini mungkin telah tercapai dan sekarang ia memerlukan visi baru yang dapat memotivasi dan menginspirasi. Dengan misinya mungkin telah berubah dari sekedar bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi sesuatu yang lebih bermakna, seperti berbagai pengetahuan, mentoring, atau berkontribusi pada proyek yang lebih menantang. Solusinya yaitu karyawan ini perlu meredefinisi visinya untuk mencakup tujuan baru yang lebih relevan dengan fase kehidupannya saat ini. Selain itu, ia harus mengevaluasi apakah misinya masih tercermin dalam pekerjaannya sekarang atau perlu mencari peran baru yang lebih memuaskan dan memberikan tantangan baru. Implementasi dalam organisasi, di antaranya di sini ada dialog terbuka dan dukungan. Perusahaan harus menyediakan platform untuk dialog terbuka di mana karyawan bisa mendiskusikan visi dan misinya dengan manajemen. Dukungan berupa bimbingan karir atau kesempatan pelatihan dapat membantu karyawan menyelaraskan kembali tujuan pribadi mereka dengan tujuan organisasi. Kedua, pengembangan karir yang fleksibel. Menurut jalur karir yang fleksibel dan berbagai proyek yang memungkinkan karyawan mengeksplorasi peran baru atau bidang baru dalam perusahaan dapat
mengurangi kebosanan dan meningkatkan kepuasan kerja. Ketiga, pengakuan dan penghargaan. Memberikan pengakuan terhadap kontribusi karyawan, baik muda maupun senior, dapat meningkatkan rasa apresiasi dan motivasi mereka untuk terus berkembang. Kesimpulannya adalah dengan memahami dan mengimplementasikan visi dan misi dalam konteks human literasi, baik eksekutif muda yang frustrasi maupun karyawan senior yang merasa bosan dapat menemukan jalan untuk mencapai kepuasan karir yang lebih baik. Organisasi yang mendukung proses ini akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan harmonis, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Kemudian kasus 4 yaitu remaja dan cyberbullying di media sosial. Di era digital saat ini, remaja melakukan eksplorasi dan mengekspresikan diri di media sosial. Media sosial menyebabkan remaja rentan terlibat dalam cyberbullying. Hal ini membuat remaja malu dengan diri sendiri dan berusaha menampilkan citra ideal di media sosial, sehingga kurang mampu menerima diri apa adanya. Konsep mindfulness and focus dalam human literasi yaitu mindfulness adalah praktik yang melibatkan perhatian penuh pada momen saat ini dengan sikap terbuka dan tanpa penilaian. Ini berarti memperhatikan pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh secara sadar dan menerima pengalaman tersebut apa adanya. Fokus adalah kesempatan untuk mengarahkan perhatian secara mendalam pada suatu aktivitas atau objek, mengurangi distraksi dan meningkatkan konsentrasi. Analisis kasus dengan perspektif mindfulness and focus. Yang pertama, kerentanan remaja terhadap cyberbullying. Masalah media sosial menjadi arena bagi remaja untuk berekspresi, namun juga meningkatkan risiko terlibat dalam cyberbullying. Hal ini dapat berdampak negatif pada penerimaan diri mereka, menyebabkan rasa malu, rendah diri, dan keinginan untuk menampilkan citra ideal yang tidak realistis. Solusi dengan mindfulness. Praktik mindfulness dapat membentuk remaja mengelola respon emosional terhadap cyberbullying. Dengan menjadi lebih sadar akan pikiran dan perasaan mereka, remaja dapat mengurangi reaktivitas emosional dan mengembangkan ketahanan mental. Kedua, penerimaan diri dan citra ideal di media sosial. Masalahnya, remaja seringkali merasa tekanan untuk menampilkan citra ideal di media sosial yang mengarah pada kurangnya penerimaan diri apa adanya. Ketidakpuasan terhadap diri sendiri dapat meningkat ketika remaja membandingkan diri mereka dengan orang lain di media sosial. Solusi dengan mindfulness yaitu melalui latihan mindfulness, remaja dapat belajar untuk menerima diri mereka apa adanya, mengurangi kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain, dan meningkatkan rasa syukur dan kepuasan terhadap diri sendiri. Kemudian ketiga, potensi penggunaan aplikasi mindfulness. Manfaat aplikasi mindfulness di smartphone dapat menyediakan akses yang mudah dan terjangkau bagi remaja untuk mempraktikkan mindfulness. Kemudian tantangannya itu belum ada penelitian khusus yang membuktikan efektivitas penggunaan aplikasi mindfulness dalam meningkatkan penerimaan diri pada remaja di Indonesia. Ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi adaptasi budaya dan konteks lokal dalam penggunaan aplikasi ini. Kemudian implementasi mindfulness dan fokus untuk remaja yaitu program mindfulness di sekolah. Kurikulum mindfulness. Mengintegrasikan program mindfulness ke dalam kurikulum sekolah dapat membantu remaja belajar dan mempraktikkan mindfulness dalam lingkungan yang mendukung. Ini bisa mencakup sesi harian atau mingguan yang dipandu oleh guru terlatih.
Kemudian workshop dan pelatihan, mengadakan workshop dan pelatihan bagi guru, orang tua, dan siswa tentang manfaat mindfulness dan cara mempraktikkannya. Kedua, aplikasi mindfulness yang disesuaikan. Pengembangan aplikasi lokal, mengembangkan aplikasi mindfulness yang disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan yang remaja di Indonesia. Ini dapat mencakup konten dalam bahasa lokal, meditasi yang relevan dengan konteks budaya, dan fitur yang menarik bagi remaja. Kemudian uji coba dan penelitian, yaitu melakukan uji coba dan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas aplikasi ini dalam meningkatkan penerimaan diri dan kesejahteraan mental remaja. Ketiga, mendukung penerimaan diri melalui mindfulness. Latihan penerimaan diri dengan menciptakan latihan khusus dalam program atau aplikasi mindfulness yang fokus pada penerimaan diri, seperti meditasi kasih sayang atau loving kindness meditation dan afirmasi positif. Komunitas mindfulness, yaitu membentuk komunitas atau sekelompok dukungan bagi remaja yang berlatih mindfulness untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan pencapaian, sehingga memperkuat rasa keterhubungan dan dukungan sosial. Kemudian kesimpulannya yaitu mindfulness dan fokus dapat menjadi alat yang efektif untuk membantu remaja mengelola tekanan dari media sosial dan meningkatkan penerimaan diri di era digital. Melalui praktik mindfulness, remaja dapat belajar untuk lebih sadar dan menerima diri mereka apa adanya, mengurangi dampak negatif dari cyberbullying, dan mengembangkan ketahanan emosional. Meskipun aplikasi mindfulness memiliki potensi besar, perlu ada penelitian lebih lanjut untuk mengadaptasi dan mengevaluasi efektivitasnya dalam konteks budaya dan kebutuhan remaja di Indonesia. Implementasi program mindfulness di sekolah dan pengembangan aplikasi yang relevan secara budaya dapat menjadi langkah penting dalam mendukung kesejahteraan mental remaja. Kemudian kasus 5, seorang bocah di Cirebon berinisial ARP, 17 tahun, depresi seusai telepon genggamnya dijual oleh sang ibu. Sang ibu bernama Siti Anita mengatakan ia menjual HP anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anita menyebut kondisi ekonomi tak stabil seusai suami tak berikan dukungan finansial selama 8 bulan. Kondisi tersebut membuat Anita terpaksa menjual HP milik anaknya, padahal HP tersebut dibeli sang anak dari hasil jerih payahnya sendiri dan menabung. Hasil penjualan HP dipakai Anita untuk membeli makan sekaligus biaya pengobatan putranya. Akibat keadaan tersebut, ARP mengalami depresi sejak Agustus 2023. ARP sering memukul kepalanya dan mengamuk. Selain itu, ARP juga kerap kabur dari rumahnya. Di sini konsep emotional intelligence dalam human literasi yaitu saya memilih emotional intelligence atau EI adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan memanfaatkan emosi dengan cara yang positif. Kecerdasan emosional mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri, mengenali emosi diri sendiri dan memahami dampaknya. Kedua, self-regulation atau pengaturan diri, kemampuan untuk mengendalikan emosi dan impuls yang berlebihan. Ketiga, motivation atau motivasi, yaitu menggunakan emosi positif untuk mencapai tujuan. Keempat, empati atau empati, yaitu mengenali dan memahami emosi orang lain. Kemudian kelima, social skill atau keterampilan sosial, yaitu mengelola hubungan dengan orang lain secara efektif. Analisis kasus dengan perspektif emotional intelligence, yang pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Masalah ARP mengalami depresi dan sering memukul kepalanya serta mengamuk.
Ini menunjukkan bahwa ARP mungkin kurang sadar akan emosi yang ia rasakan atau tidak tahu cara yang sehat untuk mengekspresikannya. Solusinya membantu ARP mengembangkan kesadaran diri tentang emosinya. Ini bisa dilakukan melalui konseling atau terapi, di mana ARP diajarkan untuk mengenali dan memberi nama emosi yang ia rasakan. Kedua yaitu self regulation atau pengaturan diri. Masalah ARP dalam teknik pengaturan diri seperti pernapasan dalam, meditasi atau latihan relaksasi lainnya. Ini bisa membantu ARP untuk mengendalikan impulsnya dan menemukan cara yang lebih sehat untuk mengelola stres dan frustasi. Pertama, jenis motivation atau motivasi. Masalahnya yaitu kehilangan HP yang dibeli dengan hasil jerih payahnya mungkin membuat ARP merasa kehilangan motivasi dan penghargaan terhadap usahanya. Solusinya itu membantu ARP menemukan motivasi internal dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil yang dapat dicapai dan merayakan pencapaian tersebut. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekolah sangat penting untuk membantu ARP membangun kembali rasa percaya dirinya. Kedua yaitu empati. Masalahnya ARP mungkin merasa kurang dimengerti atau didukung oleh orang lain, termasuk ibunya yang menjual HP-nya. Solusinya yaitu meningkatkan empati dalam hubungan keluarga dengan komunikasi yang lebih terbuka dan mendengarkan perasaan ARP. Orang tua bisa merasakan untuk lebih memahami perspektif dan perasaan anak mereka, yang bisa membantu mengurangi perasaan kesepian atau tidak dimengerti. Yang ketiga, social skill atau disebut keterampilan sosial. Masalahnya yaitu ARP mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain akibat kondisi emosionalnya yang tidak stabil. Solusinya yaitu melibatkan ARP dalam kegiatan sosial yang positif di sekolah atau berkomunitas bisa membantu memperkuat keterampilan sosialnya. Dukungan teman sebaya dan kelompok dukungan juga bisa sangat membantu. Untuk implementasi emosional intelligence untuk kasus ARP yaitu yang pertama, konseling dan terapi. Program konseling yaitu mendapatkan bantuan dari psikolog atau konselor untuk bekerja dengan ARP dalam mengembangkan kesadaran diri dan pengaturan diri, tetapi berbasis mindfulness atau terapi perilaku kognitif atau CBT dapat sangat membantu. Sesi keluarga melibatkan keluarga dalam sesi konseling untuk meningkatkan komunitas dan empati di antara anggota keluarga. Kedua, pelatihan emosional intelligence di sekolah. Program pendidikan EI mengintegrasikan pelatihan EI di sekolah yang meliputi pelajaran tentang kesadaran diri, pengaturan diri, empati, dan keterampilan sosial. Kelompok dukungan membentuk kelompok dukungan di sekolah untuk anak-anak yang mengalami masalah emosional atau sosial, di mana mereka dapat berbagi pengalaman dan strategi coping. Ketiga yaitu dukungan dari keluarga. Komunikasi terbuka. Orang tua perlu menciptakan lingkungan di mana ARP merasa aman untuk mengungkapkan perasaannya tanpa takut dihakimi. Mendengarkan dengan empati dan memberikan dukungan emosional sangat penting. Kemudian aktivitas keluarga yang positif, yaitu melakukan aktivitas bersama yang menyenangkan dan mendukung bisa membantu mengurangi stres dan memperkuat hubungan keluarga. Kesimpulannya yaitu menggunakan konsep emotional intelligence dalam menangani kasus ARP dapat membantu mengembangkan kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Dengan bantuan konseling dukungan keluarga dan program pendidikan EI di sekolah, ARP dapat belajar untuk mengelola emosinya dengan baik, mengurangi perilaku destruktif, dan meningkatkan penerimaan diri serta kesejahteraan emosionalnya. Dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan dari lingkungan sekitar sangat penting untuk kesuksesan dalam meningkatkan kecerdasan emosional ARP. Berikutnya yaitu kasus 6,
Seorang perempuan berusia FM mengakhiri hidupnya sambil live di Instagram. Menurut pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi 2 hari yang lalu di kediaman korban. Kemudian jasad korban ditemukan oleh keluarga di kamar mandi. Sebelum kejadian, korban FM yang berusia 31 tahun sempat cekcok dengan kekasihnya. Sementara pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan terhadap pacar korban. Di sini konsep anger management dalam human literasi. Anger management adalah kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola perasaan marah secara sehat dan konstruktif. Ini melibatkan pengenalan tanda-tanda kemarahan, memahami penyebabnya, dan menggunakan strategi untuk mengatasi dan mengekspresikan kemarahan dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Beberapa komponen utama dalam manajemen kemarahan adalah kesadaran diri, yaitu mengenali tanda-tanda fisik dan emosional dari kemarahan, dan pengendalian diri menggunakan teknik untuk menenangkan diri sebelum bereaksi. Ketiga, penyelesaian masalah, mengidentifikasi penyebab kemarahan dan mencari solusi yang konstruktif. Keempat, komunikasi. Kemudian analisis kasus FM dengan perspektif anger management, diantaranya yang pertama, kesadaran diri dan pengenalan diri. Masalah FM mungkin mengalami tingkat kemarahan dan frustasi yang sangat tinggi. Setelah cekcok dengan kekasihnya, kemarahan yang tidak dikelola dengan baik dapat memperburuk keadaan emosionalnya, menyebabkan perasaan putus asa dan hilangnya kontrol diri. Solusinya yaitu menerapkan teknik kesadaran diri seperti mindfulness untuk mengenali tanda-tanda awal kemarahan. Teknik pernapasan dalam atau latihan relaksasi dapat membantu menenangkan diri sebelum kemarahan memuncak. Kemudian penyelesaian masalah. Untuk masalah konflik dengan kekasih bisa menjadi pemicu utama dalam kejadian ini. Tanpa strategi penyelesaian masalah yang efektif, konflik dapat bereskalasi dan menyebabkan stres emosional yang besar. Solusinya yaitu mengajarkan keterampilan penyelesaian masalah dapat membantu individu seperti FM untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi yang lebih konstruktif. Konseling pasangan atau mediasi dapat membantu mengatasi konflik hubungan dengan lebih baik. Yang kedua, komunikasi yang sehat. Masalah cekcok dengan kekasih mungkin melibatkan komunikasi yang tidak efektif dan ekspresi kemarahan yang merugikan. Solusi pelatihan komunikasi yang sehat dan asertif dapat membantu dalam mengekspresikan perasaan tanpa menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Ini melibatkan mendengarkan aktif, berbicara dengan tenang, dan menghindari tuduhan atau kata-kata yang menyakitkan. Implementasi anger manajemennya yaitu yang pertama, program edukasi dan pelatihan. Edukasi tentang manajemen kemarahan, menyediakan pelatihan yang fokus pada manajemen kemarahan untuk individu yang mengalami konflik emosional. Ini bisa melalui kursus, workshop, atau sesi terapi individual. Sesi konseling, yaitu mengikuti sesi konseling dengan profesional kesehatan mental yang berpengalaman dalam manajemen kemarahan dapat membantu individu seperti FM untuk memahami dan mengatasi kemarahannya dengan cara yang sehat. Kedua, dukungan sosial. Kelompok dukungan, bergabung dengan kelompok dukungan bagi individu mengalami masalah serupa dapat memberikan rasa kebersamaan dan bantuan praktis dalam mengelola emosi. Dan keterlibatan keluarga dan teman. Dukungan dari keluarga dan teman yang tepat terhadap kondisi emosional dan mampu memberikan dukungan tanpa menghakimi sangat penting dalam proses pemulihan. Ketiga, peningkatan keterampilan emosional, mindfulness dan relaksasi. Menerapkan praktik mindfulness dan teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi untuk membantu
individu tetap tenang dan terkendali. Kemudian aktivitas fisik, melibatkan diri dalam aktivitas fisik seperti olahraga dapat membantu melepaskan ketegangan dan stres yang berkontribusi pada kemarahan. Kesimpulannya, manajemen kemarahan adalah kunci untuk mengatasi konflik emosional dan stres yang mungkin dihadapi oleh individu seperti FM. Dengan mengembangkan kesadaran diri, pengendalian diri, keterampilan penyelesaian masalah, dan komunikasi yang sehat, individu dapat belajar mengelola kemarahan dengan cara yang lebih konstruktif. Dukungan dari profesional kesehatan mental, program edukasi, dan jaringan sosial yang kuat sangat penting untuk membantu individu menghadapi tantangan emosional mereka dan mencegah tragedi seperti yang dialami oleh FM. Kemudian bab 2, pertanyaan refleksi dan literasi manusia dalam kajian MKU Estetika Humanisme. Berikut ini adalah penjelasan mengenai beberapa pertanyaan refleksi berdasarkan konsep dan literasi manusia dalam kajian MKU Estetika Humanisme. Yang pertama, siapakah Anda? Saya adalah seorang individu yang terus berkembang dengan tujuan memahami diri sendiri dan dunia di sekitar saya. Saya memiliki berbagai peran dalam kehidupan, baik sebagai anak, teman, profesional, atau anggota masyarakat. Identitas saya adalah hasil dari pengalaman hidup, nilai-nilai yang saya anut, dan interaksi saya dengan orang lain. Kemudian pertanyaan kedua, sudahkah Anda mengenal diri Anda dan konsep diri Anda? Proses mengenal diri adalah perjalanan seumur hidup. Saya telah mengidentifikasi beberapa aspek penting dari diri saya, termasuk kekuatan dan kelemahan saya, nilai-nilai yang saya pegang, dan tujuan hidup saya. Namun saya terus belajar dan menemukan hal-hal baru tentang diri saya seiring waktu. Pertanyaan ketiga, ketika Anda menyadari terdapat konsep diri Anda yang negatif, bagaimanakah upaya yang Anda lakukan untuk merubah konsep diri negatif tersebut menjadi positif? Untuk mengubah konsep diri negatif menjadi positif, saya melakukan beberapa langkah. Di antaranya, refleksi diri, mengidentifikasi pemikiran atau keyakinan negatif yang saya miliki tentang diri saya, kemudian mengganti pemikiran negatif dengan positif, mengganti pemikiran negatif dengan afirmasi positif dan realistis tentang diri saya. Kemudian mencari dukungan, yaitu berbicara dengan teman, keluarga, atau seorang mentor yang dapat memberikan perspektif positif dan mendukung perubahan tersebut. Kemudian pengembangan diri, yaitu mengikuti pelatihan atau kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri saya. Kemudian mindfulness, melatih kesadaran diri dan berlatih meditasi untuk mengelola stres dan emosi negatif. Kemudian selanjutnya, pertanyaan keempat, apa tujuan Anda hidup di muka bumi ini? Tujuan hidup saya adalah untuk memberikan kontribusi positif kepada dunia dan orang-orang di sekitar saya. Saya ingin terus belajar, berkembang, dan menggunakan pengetahuan serta keterampilan saya untuk membantu orang lain dan membuat perubahan yang berarti dalam komunitas saya. Dan pertanyaan kelima, dalam rangka menggapai tujuan hidup tersebut, upaya apa yang sudah Anda lakukan dan baru akan Anda upayakan? Yang sudah dilakukan yaitu mengikuti pendidikan formal dan informal untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas untuk memberikan dampak positif, menjalin hubungan yang bermakna dengan orang lain.
yang baru akan diupayakan yaitu melanjutkan pengembangan diri melalui kursus atau pelatihan tambahan. Kemudian mengambil peran lebih aktif dalam organisasi atau proyek yang sejalan dengan tujuan hidup saya, dan meningkatkan kesadaran dan praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan ke-6, definisi sukses menurut Anda apa sih? Menurut saya, sukses adalah pencapaian keseimbangan antara kebahagiaan pribadi, kontribusi positif kepada orang lain, dan pencapaian tujuan hidup yang bermakna. Sukses bukan hanya diukur oleh prestasi materi atau status sosial, tetapi juga oleh kepuasan batin dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Kemudian pertanyaan ke-7, apakah Anda pernah memiliki pengalaman atau mengalami suatu kondisi di mana Anda merasa sangat murka atau marah? Ceritakan pengalaman tersebut. Saya pernah merasa sangat marah ketika proyek tim yang saya kerjakan dengan penuh dedikasi di tempat kerja tidak dihargai oleh atasan. Saya merasa upaya dan kerja keras saya serta tim tidak diakui yang menyebabkan frustasi dan kemarahan. Kemudian pertanyaan ke-8, apa faktor yang menjadi penyebab kemarahan Anda? Faktor utama yang menyebabkan kemarahan saya adalah ketidakadilan dan kurangnya apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan. Saya merasa tidak diperlakukan dengan adil dan tidak mendapatkan penghargaan yang layak atas kontribusi saya. Pertanyaan ke-9, bagaimanakah upaya yang Anda lakukan untuk mengendalikan rasa marah? Untuk mengendalikan rasa marah, saya melakukan beberapa upaya. Di antaranya, berhenti sejenak, mengambil waktu untuk menenangkan diri dan tidak bereaksi secara impulsif. Kemudian mengungkapkan dengan tepat, mengkomunikasikan perasaan saya dengan cara yang konstruktif dan tenang. Dan olahraga dan relaksasi, melakukan aktivitas fisik seperti berjalan atau meditasi untuk mengurangi stres, dan mencari perspektif lain, berbicara dengan teman atau kolega untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan lebih objektif. Pertanyaan ke-10, berapa lama Anda membutuhkan waktu untuk menepis rasa marah kepada seseorang dan kemudian memaafkannya? Waktu yang dibutuhkan untuk menepis rasa marah dan memaafkan seseorang bervariasi tergantung pada situasinya. Namun saya berusaha untuk memproses emosi saya secepat mungkin melalui refleksi dan komunikasi. Saya percaya bahwa memaafkan adalah proses penting untuk kesejahteraan emosional. Dan meskipun mungkin memakan waktu, saya berusaha untuk tidak menyimpan dendam dan melepaskan perasaan negatif tersebut. Dengan menjawab pertanyaan reflektif ini, kita dapat lebih memahami diri sendiri dan bagaimana kita dapat terus berkembang serta mencapai tujuan hidup kita dengan cara yang bermakna dan positif. Selanjutnya bab 3, istilah-istilah dalam estetika humanisme. Yang pertama yaitu adversity question atau AQ. Adversity question atau AQ adalah istilah yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang. Namun dalam dunia psikologi dan pengembangan diri, AQ menjadi semakin populer sebagai salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam menghadapi tantangan hidup. AQ mengacu pada kemampuan seseorang dalam menghadapi dan mengatasi rintangan, kegagalan, dan ketidakpastian dengan sikap yang positif dan tangguh. Dalam penjelasan ini kita akan menjelajahi lebih dalam tentang pengertian adversity question, mengapa AQ penting, serta bagaimana meningkatkan AQ kita untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan. Kemudian yang selanjutnya itu pengertian
Adversity Quotient. Adversity Quotient atau AQ adalah ukuran kemampuan seseorang untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan serta tantangan dalam hidup. Konsep ini dikembangkan oleh Paul Stolz dan mengukur seberapa baik seseorang bisa bertahan dalam situasi sulit, bangkit kembali, dan bahkan belajar dari pengalaman tersebut. AQ mencakup 3 komponen utama, yaitu kontrol, asal-usul, dan kepemilikan serta daya tahan. Contoh adversity quotient dalam kehidupan nyata yaitu yang pertama, mahasiswa menghadapi kegagalan ujian. Di sini seorang mahasiswa gagal dalam ujian penting yang sangat mempengaruhi nilai akhir di mata kuliah yang diambilnya. Menggunakan konsep AQ, mahasiswa ini itu melakukan kontrol, menyadari bahwa dia bisa meningkatkan cara belajarnya dan mengatur waktu dengan lebih baik untuk ujian berikutnya. Asal usul dan kepemilikan, mengakui bahwa kurang persiapan dan metode belajar yang tidak efektif adalah penyebab kegagalan dan memutuskan untuk mengambil tanggung jawab penuh untuk memperbaiki cara belajarnya. Dan jangkauan, memahami bahwa kegagalan ini hanya mempengaruhi suatu aspek dari akademisnya dan bukan seluruh hidupnya. Dan daya tahan, percaya bahwa kegagalan ini hanya sementara dan dapat diatasi dengan upaya yang lebih keras di masa depan. Contoh 2, pebisnis menghadapi kebangkrutan. Seorang pebisnis menghadapi kebangkrutan setelah usaha yang dijalankan selama 5 tahun mengalami kegagalan karena perubahan pasar yang drastis. Berdasarkan AQ, pebisnis ini kontrol, yaitu memutuskan untuk menganalisis situasi dan menemukan cara untuk bangkit kembali, seperti merancang ulang model bisnis atau mencari pasar baru. Asal-usul dan kepemilikan, menyadari bahwa ada faktor eksternal yang berkontribusi pada kegagalan, namun juga menerima tanggung jawab atas keputusan bisnis yang dibuat. Jangkauan, menyadari bahwa kebangkrutan ini tidak mendefinisikan keseluruhan masa depannya dan bahwa ada peluang lain yang bisa dijajaki. Kemudian daya tahan, yakin bahwa situasi sulit ini bersifat sementara dan dapat diatasi dengan strategi yang tepat dan ketekunan. Dalam kedua contoh tersebut, individu menggunakan kemampuan AQ mereka untuk tidak hanya bertahan dalam menghadapi kesulitan, tapi juga untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut. AQ memainkan peran penting dalam bagaimana seseorang mengatasi tantangan hidup dan terus maju dengan lebih kuat. Kemudian selanjutnya istilah multitasking. Multitasking adalah kemampuan untuk melakukan beberapa tugas atau aktivitas secara bersamaan. Ini sering dianggap sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun penelitian menunjukkan bahwa multitasking sebenarnya dapat menurunkan kualitas pekerjaan dan meningkatkan stres karena perhatian yang terbagi. Meskipun demikian, ada situasi di mana multitasking bisa dilakukan dengan efektif, tergantung pada jenis tugas dan kemampuan individu untuk berpindah fokus dengan cepat. Contoh multitasking dalam kehidupan nyata yaitu profesional di kantor. Seorang manajer proyek di kantor sering harus melakukan multitasking. Pada suatu pagi dia mungkin sedang membalas email dari klien dan banyak lagi mengambil panggilan telepon dari timnya dan menyusun presentasi untuk rapat yang akan datang, kemudian mengawasi timeline proyek melalui perangkat lunak manajemen proyek. Dalam skenario ini, meskipun manajer proyek melakukan beberapa tugas secara bersamaan, dia harus tetap memastikan bahwa setiap tugas dikerjakan dengan baik untuk menjaga kualitas pekerjaan dan komunikasi yang efektif. Contoh kedua yaitu orang tua di rumah.
Seorang ibu rumah tangga sedang mengurus beberapa pekerjaan rumah tangga sekaligus. Dia mungkin memasak makan malam, membantu anak-anaknya dengan pekerjaan rumah, menjawab telepon dari seseorang teman, dan mencuci pakaian. Multitasking dalam skenario ini memungkinkan ibu rumah tangga untuk menyelesaikan banyak tugas dalam waktu yang terbatas, tetapi dia harus hati-hati agar tidak melewatkan detail penting atau menyebabkan kecelakaan, seperti makanan yang gosong karena terlalu lama di kompor. Kemudian ketiga, mahasiswa belajar. Seorang mahasiswa mencoba multitasking dengan membaca buku teks untuk ujian yang akan datang, mendengarkan musik, mengecek media sosial secara berkala, menyusun catatan kuliah. Di sini meskipun mahasiswa mungkin merasa bisa mengerjakan semuanya sekaligus, penelitian menunjukkan bahwa multitasking saat belajar dapat mengurangi retensi informasi dan pemahaman materi, sehingga hasil belajar mungkin tidak optimal. Dampak dari multitasking dari segi positif yaitu dapat menyelesaikan banyak tugas dalam waktu singkat dan memberikan perasaan produktivitas. Dari posisi negatif yaitu penurunan kualitas dan akurasi pekerjaan, peningkatan stres dan kelelahan mental, serta memerlukan lebih banyak waktu untuk kembali ke fokus pada satu tugas setelah terganggu. Kemudian mindfulness and focus. Di sini adalah praktik membawa perhatian penuh pada momen saat ini dengan cara yang tidak menghakimi. Ini melibatkan kesadaran yang mendalam terhadap pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh saat ini, tanpa terganggu oleh masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Mindfulness sering digunakan sebagai teknik untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Di sini menurut para ahli yaitu Kabat-Zinn 2010, mindfulness berarti memberi perhatian dengan cara tertentu dengan sengaja pada saat ini dan tanpa menghakimi. Perhatian semacam ini memupuk kesadaran, kejelasan, dan penerimaan yang lebih besar atas realitas saat ini. Hal itu menyadarkan kita pada kenyataan bahwa hidup kita dipahami atau figured out hanya dalam beberapa saat. Jika tidak sepenuhnya hadir di saat tersebut, kita mungkin tidak hanya kehilangan apa yang paling berharga dalam hidup kita, tetapi juga gagal untuk menyadari kekayaan dan kedalaman dalam hidup kita untuk tumbuh dan bertransformasi. Kemudian contoh mindfulness dalam kehidupan nyata yaitu meditasi mindfulness. Seorang pekerja kantoran merasa stres dengan beban kerja yang tinggi. Setiap pagi sebelum memulai hari kerja, dia meluangkan waktu 10 menit untuk meditasi mindfulness. Selama meditasi, dia duduk dengan tenang, fokus pada nafasnya, dan mencoba untuk memperhatikan setiap pikiran yang muncul tanpa menghakimi atau mencoba mengubahnya. Setelah meditasi, dia merasa lebih tenang, dan siap menghadapi hari dengan lebih fokus dan rileks. Kemudian contoh kedua, mindfulness eating. Seorang mahasiswa yang sering makan terburu-buru mulai mempraktikkan mindful eating untuk meningkatkan hubungannya dengan makanan. Saat makan, dia mencoba memperhatikan warna, aroma, dan tekstur makanan. Kemudian mengunyah perlahan dan merasakan setiap gigitan, serta menyadari rasa kenyang dan puas tanpa terganggu oleh ponsel atau televisi. Dengan melakukan ini, mahasiswa tersebut menemukan bahwa dia lebih menikmati makanannya, makan dalam porsi yang lebih sehat, dan merasa lebih puas setelah makan. Contoh yang ketiga yaitu mindful walking. Seorang ibu rumah tangga menggunakan mindful walking untuk menenangkan diri setelah hari yang sibuk. Saat berjalan di taman, ia terfokus pada sensasi setiap langkahnya, bagaimana kakinya menyentuh tanah, suara-suara di sekitarnya, sedikit burung berkicau, dan angin yang berembus melalui pepohonan. Pemandangan
di sekitarnya, memperhatikan detail-detail kecil seperti bentuk daun dan warna bunga. Dengan melakukan mindful walking, dia merasa lebih terhubung dengan alam dan mengalami pengurangan tingkat stres. Kemudian istilah selanjutnya yaitu social anxiety disorder atau SAD. Apa itu social anxiety disorder? Social anxiety disorder atau SAD atau gangguan kecemasan sosial adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketakutan yang intens dan terus-menerus terhadap situasi sosial atau performa yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Penderita SAD sering merasa cemas akan dievaluasi atau dihakimi secara negatif oleh orang lain, yang dapat menyebabkan mereka menghindari situasi sosial atau mengalaminya dengan perasaan tidak nyaman yang luar biasa. Kondisi yang juga dikenal sebagai fobia sosial ini membuat pengidapnya khawatir tidak bisa tampil atau bekerja sebaik atau setidaknya setara dengan orang lain. Mereka juga merasa selalu diperhatikan, dihakimi atau dinilai negatif oleh orang lain meskipun sebenarnya tidak demikian. Karena berbagai kondisi itulah, pengidap social anxiety disorder akan berusaha sekeras mungkin untuk menghindari berbagai situasi sosial yang membuatnya harus berhadapan dengan banyak orang. Mereka sebenarnya sadar bahwa ketakutan yang dirasakannya terlalu berlebihan, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Contoh social anxiety disorder dalam kehidupan nyata yaitu remaja di sekolah. Seorang remaja merasa sangat cemas setiap kali harus berbicara di depan kelas atau berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah. Dia khawatir bahwa teman-temannya akan menganggapnya bodoh atau tidak menarik. Akibatnya dia sering memilih untuk duduk di belakang kelas, menghindari kegiatan ekstrakurikuler, dan merasa lega saat bisa menghindari presentasi di depan umum. Kecemasannya begitu parah sehingga dia sering merasa mual dan seringkali berkeringat sebelum masuk ke ruang kelas. Contoh kedua, profesional di tempat kerja. Seorang karyawan mengalami kecemasan sosial yang parah saat harus menghadiri rapat atau memberikan presentasi. Dia merasa sangat gugup dan takut akan dievaluasi negatif oleh rekan kerjanya. Untuk menghindari situasi tersebut, dia sering mencari alasan untuk tidak hadir dalam rapat atau meminta rekan kerjanya untuk mengambil alih presentasi. Kecemasan ini mempengaruhi kinerjanya di tempat kerja dan menghambat kemajuannya dalam karir. Contoh ketiga, sosial di acara publik. Seorang individu menghindari acara sosial seperti pesta, pernikahan, atau pertemuan keluarga besar karena dia merasa sangat cemas akan bertemu dan berbicara dengan banyak orang. Dia takut akan membuat kesalahan sosial atau mengatakan sesuatu yang salah, yang membuatnya merasa canggung dan malu. Akibatnya, dia sering memberikan alasan untuk tidak hadir dalam acara-acara tersebut dan lebih memilih untuk tetap di rumah. Kemudian istilah selanjutnya itu anger management. Anger management pengertiannya yaitu emosi adalah perasaan yang ada di dalam diri, baik berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk. Kemudian berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan atau dictionary. Emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran khasnya, suatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Marah adalah suatu jenis emosi yang muncul akibat adanya pertentangan atau gangguan sehingga menimbulkan perasaan kesal, kecewa, frustasi, atau sakit hati. Seseorang bisa marah pada orang lain karena faktor tertentu, acara atau peristiwa traumatis, dan marah pada masalah pribadi. Di sini
Psychology of anger-nya itu marah memiliki mekanisme di dalam otak sebagaimana proses-proses emosi lainnya. Sebagaimana diketahui, otak memiliki satu bagian yang disebut amigdala yang memiliki fungsi untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman tidak harus selalu bermakna fisik, tetapi juga bermakna psikologis. Perilaku marah seseorang dilatar belakangi aspek personal dan lingkungan. Di aspek personal, marah dipengaruhi sistem psikofisiologis, mulai dari tingkat ketahanan fisik hingga kemampuan berpikir, mengelola emosi, serta kemampuan individu dalam membaca nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Jika ada sinyal ancaman yang teridentifikasi oleh indera atau juga otak, maka amigdala akan mengirimkan peringatan-peringatan. Seringkali peringatan-peringatan ini sangat cepat dan efektif, sehingga kemudian membuat manusia langsung bereaksi terhadap sinyal-sinyal yang dikirim amigdala ini sebelum sampai dan mendapatkan tanggapan yang normal dari konteks, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab terhadap proses berpikir dan menimang. Ketika seorang marah, terdapat mekanisme-mekanisme fisik yang berubah dan memiliki mekanisme hormonal yang secara otomatis akan dilepas oleh tubuh. Ketika marah, di dalam otak akan melepas sejenis bahan kimia yang bernama cetholamine. Bahan kimia ini berfungsi sebagai neurotransmitter. Pelepasan bahan kimia ini akan menimbulkan ledakan energi yang akan bertahan beberapa menit. Contoh dari anger management dalam kehidupan nyata yaitu situasi di tempat kerja. Seorang karyawan merasa sangat marah setiap kali rekan kerjanya terlambat mengirim laporan yang dibutuhkan. Daripada meledak dan memarahi rekan kerjanya, karyawan ini menggunakan teknik anger management dengan mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, kemudian mengambil jeda beberapa menit untuk merenung, dan menggunakan komunikasi yang asertif untuk menyampaikan rasanya, seperti mengatakan, saya merasa frustrasi ketika laporan terlambat karena mengganggu jadwal kerja saya. Bisakah kita mencari cara untuk memastikan laporan tepat waktu? Kemudian contoh kedua yaitu konflik dalam keluarga. Seorang ayah merasa sangat marah ketika anak remajanya tidak mendengarkan dan terus bermain game. Alih-alih berteriak, ayah ini menggunakan teknik anger management dengan menyadari bahwa kemarahannya dipicu oleh kekhawatiran tentang tanggung jawab anaknya. Kemudian mengambil beberapa menit untuk tenang dengan berjalan-jalan di luar, menggunakan komunikasi yang asertif untuk berbicara dengan anak-anaknya seperti, saya merasa khawatir ketika kamu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bermain game. Mari kita bicara tentang bagaimana kita bisa menyeimbangkan waktu bermain dan tanggung jawabmu. Contoh ketiga, kemacetan lalu lintas. Seorang pengendara merasa sangat marah ketika terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang parah. Daripada membunyikan klakson terus-menerus atau berteriak, pengemudi ini menggunakan teknik anger management dengan memutar musik yang menenangkan atau mendengarkan podcast favoritnya, mengambil napas dalam-dalam dan mencoba fokus pada hal-hal positif, mengingatkan diri bahwa kemarahan tidak akan membuat kemacetan bergerak lebih cepat, dan mencoba menerima situasi dengan lebih tenang. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab 4, respon terhadap dinamika kehidupan remaja. Sini remaja adalah aset dan masa depan bangsa. Menurut pendapat saya sebagai seorang remaja, saya sangat setuju dengan pernyataan bahwa remaja adalah aset dan masa depan bangsa. Remaja memiliki potensi yang luar biasa untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Kami adalah generasi yang akan meneruskan perjuangan dan pencapaian pada pendahulu dengan visi dan teknologi yang lebih maju. Setiap hari saya melihat teman-teman saya berusaha keras dalam pendidikan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan berpartisipasi dalam proyek-proyek sosial. Kami tidak hanya belajar di kelas, tapi juga mengembangkan keterampilan kepemimpinan
kerjasama, dan inovasi. Saya percaya bahwa dengan bimbingan yang tepat, remaja dapat menjadi pimpinan masa depan yang bertanggung jawab dan visioner. Misalnya, partisipasi kami dalam gerakan lingkungan, pengembangan teknologi, dan inisiatif kewirausahaan menunjukkan bahwa kami siap untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa. Kami juga belajar tentang pentingnya toleransi dan inklusi yang sangat penting dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Dengan lingkungan dari keluarga, sekolah, dan komunitas, remaja dapat berkembang menjadi individu yang berkompeten dan berintegritas, siap untuk memimpin bangsa ini menuju masa depan yang lebih cerah. Kemudian selanjutnya, remaja itu sangat emosional dan mudah marah. Tidak bisa dipungkiri bahwa masa remaja adalah masa yang penuh dengan perubahan emosional. Kami mengalami banyak hal baru, dari tekanan akademis hingga pergaulan sosial yang dapat mempengaruhi suasana hati kami. Namun penting untuk memahami bahwa ini adalah bagian dari proses perkembangan kami. Sebagai remaja, saya menyadari bahwa emosionalitas kami seringkali disalahartikan sebagai kelemahan, padahal perasaan yang kuat ini bisa menjadi sumber energi yang besar. Jika dikelola dengan baik, saya dan banyak teman saya berusaha mengelola emosi kami melalui berbagai cara, seperti berbicara dengan orang tua atau konselor, menulis jurnal, atau berpartisipasi dalam olahraga dan seni. Selain itu, pendidikan tentang kecerdasan emosional sangat penting. Memahami dan mengelola emosi adalah keterampilan yang sangat dipelajari dan ditingkatkan. Dengan bimbingan yang tepat, kami bisa belajar bagaimana mengekspresikan perasaan kami secara konstruktif dan menghadapi konflik dengan lebih bijak. Emosi yang kuat juga dapat memotivasi kami untuk berjuang demi hal-hal yang kami percayai, seperti keadilan sosial dan perubahan positif dalam masyarakat. Remaja itu generasi rebahan dan malas gerak. Di sini pandangan bahwa remaja adalah generasi perubahan dan malas bergerak adalah stereotip yang tidak sepenuhnya benar. Memang ada momen-momen di mana kami menikmati waktu santai dan hiburan, namun itu bukan berarti kami malas atau tidak produktif. Sebagai remaja, saya melihat banyak dari kami yang aktif dan bersemangat dalam berbagai aktivitas. Di era digital ini, kami menggunakan teknologi untuk belajar, berkreasi, dan berkolaborasi. Misalnya, banyak dari kami yang terlibat dalam komunitas online, menjalankan bisnis kecil-kecilan, atau mengembangkan keterampilan baru melalui kursus daring. Kami juga peduli pada isu-isu global dan berpartisipasi dalam gerakan sosial melalui platform media sosial. Selain itu, banyak dari kami yang aktif dalam olahraga, seni, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Sekolah dan komunitas menyediakan banyak peluang bagi kami untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat. Saya sendiri misalnya aktif dalam klub debat dan sering mengikuti kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Pandangan bahwa remaja hanya rebahan tidak memperhitungkan berbagai upaya yang kami lakukan untuk berkembang dan berkontribusi. Kami membutuhkan keseimbangan antara waktu istirahat dan aktivitas produktif, sama seperti semua orang. Dengan dukungan dan bimbingan yang tepat, kami bisa menunjukkan bahwa remaja adalah generasi yang dinamis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dan bab 5, kesimpulan. Dengan demikian, adversity quotient adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi dan mengatasi tantangan dalam hidup. Sedangkan multitasking bisa menjadi alat yang berguna dalam situasi tertentu, tetapi penting untuk menyadari batasannya dan dampak potensial pada kualitas pikiran dan kesejahteraan mental. Mindfulness adalah alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesadaran khusus dan momen saat ini.
Dengan memperhatikan mindfulness secara rutin, individu dapat merasakan berbagai manfaat yang signifikan, termasuk pengurangan stres, peningkatan konsentrasi, dan kesejahteraan emosional yang baik. Keempat, social anxiety disorder atau SAD adalah kondisi serius yang dapat sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Namun dengan penanganan yang tepat, termasuk terapi, medikasi, dan teknik relaksasi, individu dengan SAD dapat belajar mengelola gejala mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berfungsi dalam situasi sosial. Anger management adalah keterampilan penting yang dapat membantu individu mengatasi kemarahan secara efektif dan konstruktif. Kemudian keenam, respon di atas menyimpulkan bahwa remaja adalah aset berharga dan masa depan bangsa yang memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif. Pandangan bahwa remaja sangat emosional dan mudah marah adalah bagian dari proses perkembangan yang normal dan dapat dikelola dengan baik melalui pendidikan kecerdasan emosional. Stereotip bahwa remaja adalah generasi rebahan dan malas bergerak tidak sebenarnya benar. Banyak remaja yang aktif, produktif, dan berkontribusi dalam berbagai aktivitas sosial, akademik, dan kreatif. Dengan dukungan dan bimbingan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan komunitas, remaja dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.